Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melvi Anistia dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, semester 3. Baiklah, pada video kali ini saya membuat untuk memenuhi tugas UAS Kurikulum PAUD, yang dimana saya menjelaskan rancangan penyelenggaraan PAUD, yang dimana di dalamnya terdapat nama PAUD, logo, visi misi, tujuan lembaga, struktur kurikulum, sarana prasarana, organisasi lembaga, tupoksi, tugas pokok fungsi masing-masing organisasi, standar pengelolaan, dan yang terakhir ada standar penilaian. Tujuan lembaga yang pertama, membuat dan menciptakan kurikulum dan program pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua, mendidik anak agar menjadi generasi yang berkualitas, berguna bagi nusa dan bangsa. Yang ketiga, membentuk anak-anak yang cerdas, yang berkualitas, dan berkembang sesuai dengan usianya. Yang keempat, mengasah kemandirian dan percaya diri anak. Yang kelima, membina lingkungan lembaga PAUD yang mendukung terciptanya satuan PAUD sebagai tempat pembelajaran yang kondusif. Sarana dan prasarana yang pertama yaitu minimal mempunyai lahan seluas 300 meter persegi. Yang kedua, memiliki ruangan anak minimal 300 meter persegi per peserta didik yang mempunyai ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, tempat UKS, dan mempunyai jamban dengan air yang bersih dan ruang-ruang kelas lainnya untuk kegiatan anak. Yang ketiga, kebutuhan jumlah ruang dan luas anak disesuaikan dengan jumlah anak dan kelompok usia yang dilayaninya. Yang keempat, memiliki sarana yang disesuaikan dengan jenis layanan jumlah anak dan kelompok usia yang dilayani. Yang kelima, memiliki alat permainan edukatif, baik itu yang dibuat oleh guru, anak, maupun pabrik. Yang keenam, memiliki fasilitas permainan baik di dalam kelas atau di luar ruangan yang dapat mengembangkan konsep anak. Tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi. Yang pertama yaitu tugas pembina PAUD. Petugas pembina untuk program PAUD adalah dari unsur UPTD, Dinas Pendidikan, Kecamatan, dan Lembaga Penyelenggaraan PAUD atau penasehat yang bersangkutan untuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendidikan terbatas pada lingkup pembinaan program PAUD. Yang kedua yaitu tugas penasehat. Pertama, mengusahakan optimalisasi pengembangan pendidikan dari sisi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk fasilitasnya. Yang kedua, mengusahakan optimalisasi sumber dana dan sumber belajar dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang ketiga, berkonsultasi dengan konsultan pendidikan terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Yang keempat, memberikan masukan atau nasihat kepada pengelola terkait hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Yang kelima, mengangkat dan memberhentikan pengelola dan tenaga pengajar. Yang keenam, berperan aktif membantu penerapan program pembelajaran yang telah disusun oleh kurikulum operasional. Tugas kepala sekolah.
menyusun rencana strategis dan menyusun rencana pembelajaran yang melibatkan seluruh komponen yang berada di bawah lembaga PAUD. Yang kedua, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan didaktik dan metodik kepada tenaga-tenaga pengajar, tenaga administrasi, dan seluruh komponen yang berada di bawah lembaga PAUD. Yang ketiga, memberikan pengarahan tentang tumbuh kembang anak, penggunaan prosedur, dan pelaporan perkembangan anak. Yang keempat, melakukan pembinaan terhadap program dan kegiatan yang diselenggarakan guru dan asisten guru atau guru pendamping. Yang kelima, membina kegiatan administrasi kelembagaan. Yang keenam, membuat perencanaan anggaran sekolah. Tugas sekretaris yang pertama yaitu mengarsip dokumen yang dibutuhkan kepala sekolah. Yang kedua, mengatur dan mengondisikan semua jadwal kegiatan kepala sekolah. Yang ketiga, mendokumentasikan siswa yang tidak hadir atau terlambat selama setiap hari setelah atau menerima laporan dari guru kelas. Yang keempat, mencatat dan mendokumentasikan anggota guru yang tidak hadir di sekolah selama jam kantor. Yang kelima, mengatur waktu pertemuan kepala sekolah dengan staf atau orang tua siswa. Yang keenam, membantu setiap orang tua dan guru yang membutuhkan informasi tentang kegiatan sekolah. 5. Tugas bendahara. Yang pertama yaitu bendahara bertugas untuk mengelola kegiatan keuangan sekolah, pendidikan anak usia dini, dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Yang kedua, membukukan, mengkoordinir, dan melaksanakan pengumpulan sumbangan dari orang tua atau wali siswa. Yang ketiga, mempersiapkan rapat dengan orang tua atau wali siswa dalam upaya dukungan pengumpulan dana pendidikan. Yang keempat, mencarikan biaya operasional PAUD untuk keperluan yang sangat mendesak dan penting. Yang kelima, membukukan dan mengkoordinir guru dan staf PAUD yang lain dalam peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, bertugas menyerahkan gaji bulanan untuk pegawai secara rutin setiap tanggal 21 setiap bulan. Tugas pendidik atau guru PAUD. Yang pertama, wajib memiliki 4 kompetensi dasar yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Yang kedua, mengidentifikasi kepribadian anak secara mendalam untuk dapat melihat karakternya. Yang ketiga, menguasai profil perkembangan anak yang terdiri dari 6 aspek sesuai dengan kurikulum PAUD yang berlaku. Yang keempat, membimbing kreativitas yang menumbuhkan potensi secara sabar, bijak, menyenangkan, ceria, santai, dan penuh kasih sayang. Yang kelima, kreatif dalam merancang dan menciptakan berbagai permainan untuk anak dalam konteks pendekatan belajar yang lebih memotivasi anak. Yang keenam, mampu menjalin komunikasi dengan orang tua secara bijaksana. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai rancangan penyelenggaraan kurikulum PAUD. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.